ketika malam semakin sunyi, dingin terus saja merayap ke dinding-dinding waktu. Sementara Resi Mahasadu dengan asiknya bersyair, dia membaca syair-syair tanpa mengenal di sekitarnya. Bahkan kedatangan Rakuti dan Rasmi tidak diketahuinya, karena Resi Mahasadu memang buta. Sebentar Rakuti, prajurit jaga itu begitu pulasnya di saat kita beramai-ramai pada saat seperti ini. Itu lebih baik, Rasmi. Aku ngantuk sekali. Aku tidak tahu kalau Tuan berdua yang datang. Adakah sesuatu yang harus hamba kerjakan, Tuan? Tidak ada, kecuali satu. Kau pergi dulu dari tempat ini. Aku punya urusan penting dengan Resi Mahasadu. Baik Tuan Rakuti. Ya, jangan kembali kalau aku belum memanggilmu. Iya, Tuan. Kau memang pantas ditakuti, Rakuti. Ayo, suruh Resi Mahasadu bersyair seperti tadi. Sepertinya cukup bagus. Aku memang senang dengan Resi ini kalau sedang bersyair. Dan syair yang baru saja diucapkan sepertinya sangatlah pas dengan situasi Majapahit sekarang. Sungguh Tuan Rakuti, saya benar-benar tidak mempunyai maksud apa-apa tentang isi syair saya tadi. Resi Mahasadu, kukira kau tidak perlu menyembunyikan hasil syairmu. Ayo, aku bukanlah sekelompok orang yang akan menyengsarakan hidupmu. Bahkan kami akan berusaha akan mengeluarkan kau dari penjara yang pengap ini. Maaf Tuan Rakuti dan Tuan Rasmi. Saya tertawa pada suasana yang gelap. Padahal saya tidak tahu secara pasti apakah suasana saat ini gelap atau terang. Saya tertawa karena saya mendengar berita bahagia bahwa Tuan akan mengeluarkan saya dari penjara yang pengap. Tapi sayang Tuan, itu hanyalah angan-angan yang bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata dari Tuan berdua. Bagus sekali, bagus Resi Mahasadu. Tapi benar, negeri Majapahit ini sudah aman. Jadi kau bisa sedikit merasa lega karena negeri ini tidak lagi kisruh. Dan kau boleh gembira akan kata-kataku. Maka dari itu, ulangilah syairmu tadi, Resi Mahasadu. Ampun Tuan, berilah hamba waktu untuk mengutarakan isi hati saya ini. Sebab saya dengar Majapahit kembali tenang. Padahal belum berapa lama saya telah mencoba membangunkan Tuan prajurit jaga, tapi tidak juga mau bangun. Dengan maksud, saya hanya ingin mendengar kabar tentang negeri ini. Tuan, saya benar-benar lega, meski hanya mendengar saja. Tapi Tuan, mengapa Tuan menyuruh saya untuk mengulangi syair tadi? Mengapa kau malah menangis, Resi? Aku sedikit banyak juga tahu apa artinya syairmu tadi. Bukankah mengenai sifat jahat seseorang di sebuah negeri? Benar Tuan, tapi apa maksud Tuan menyuruh saya untuk mengulanginya lagi? Resi Mahasadu, aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya ingin mendengar caranya kau bersyair dan lebih jelas tentang isi dan maknanya. Tapi benarkah Majapahit benar-benar sudah aman, Tuan? Mengapa kau terbelenggu dengan masa silam, Resi Mahasadu? Tuan, siapapun orangnya akan menangis mengalami nasib seperti saya. Rakuti, rupanya dia benar-benar didera derita yang sangat berat dan berkepanjangan, sehingga ia merasa bahagia mendengar kabar negeri Majapahit sudah aman kembali. Benar, Rasmi. Resi Mahasadu. Ya, Tuan. Ada 2 syarat kau bisa terbebas dari penjara. Pertama, bacalah syairmu yang baru saja kau ucapkan tadi. Apa pula yang kau maksudkan? Apakah saya tidak berlebihan bila mengupas isi syair-syair saya yang sangat bodoh ini, Tuan? Oh, tidak, Resi. Kemudian yang kedua, kami ingin tahu, apakah yang akan terjadi setelah penobatan Arya Tadah menjadi Patih Hamangkubumi untuk pengganti Ramapati?
Saya bukanlah seorang ahli nujum. Sama sekali saya tidak tahu kejadian yang belum terjadi. Kalau saja saya tahu, pastilah akan saya katakan apa yang akan terjadi masa depan Majapahit nanti. Saya hanyalah seorang kawiwara gembel dan sekarang meringkuk di ruang tahanan. Tapi kau hebat. Iya, tapi alangkah baiknya bila kau bersyair. Seperti syair yang telah kau ucapkan tadi. Tuan, apakah Tuan bisa menyimpan rahasia kejadian yang ada dalam syair saya? Saya takut jangan-jangan masih ada orang lain dalam keraton yang membahayakan keselamatan jiwa saya. Sudahlah, Resi Mahasadu. Resi Mahasadu atau Arya Dwi Pangga bersyair mengenai tewasnya sang penguasa. Tidak lain yang dimaksudkan adalah sang Ramapati. Namun kenyataan yang diucapkan dalam syair benar adanya, bahwa sang Ramapati memang sudah habis riwayatnya di tengah hutan Wana Rodra Murti bersama istrinya. Resi Mahasadu, katakan sejujurnya, bagaimana kau bisa menggambarkan hancurnya sang penguasa dalam syairmu tadi? Apakah saya tidak dianggap mengada-ada bila saya harus berterus terang, Tuan? Mahasadu, aku benar-benar ingin tahu, apakah kau benar-benar kawiwara yang menyandang gelar resi atau bukan? Sebab orang yang kau maksudkan sudah meninggal. Jadi orang itu benar-benar sudah meninggal dan kepalanya dipenggal oleh penggawa kerajaan. Mahasadu, kata-katamu semakin jelas. Dari mana kau tahu kalau Ramapati meninggal dan kepalanya dipenggal? Atau prajurit jaga yang memberimu tahu, Mahasadu? Sungguh Tuan, saya tidak mendengar kabar dari siapapun kecuali apa? Cepat katakan. Kecuali melalui mimpi saya. Mimpi? Benar kau melalui mimpi, Mahasadu? Tunggu, Mahasadu. Lalu kapan kau mimpi mengenai tewasnya Ramapati? Kalau tidak keliru hitungan saya, sudah hampir sepekan. Iya, kurang lebih saja, Tuan. Karena saya tidak tahu apakah saatnya sekarang ini sudah fajar atau sudah malam. Rasmi, jadi benar mimpi Mahasadu ini. Sebentar, Mahasadu. Coba ceritakan mengenai bagaimana tewasnya Ramapati itu. Sedikit saja. Padat tapi jelas. Baik, Tuan. Begini. Saat saya bermimpi, serasa saya benar-benar melihat wajah orang bernama Ramapati. Meski keadaan mata saya adalah buta, tapi saya dengan jelas melihatnya, bahwa laki-laki itu tampak kurus, kepalanya penuh darah akibat rambutnya dicabuti. Wajahnya penuh luka akibat sayatan pisau. Tubuhnya terkapar. Maka datanglah dua punggawa memenggal kepala sang Ramapati. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Tuan, sehingga terciptanya syair-syair saya. Dia benar-benar hebat. Tapi apakah dia benar-benar resi? Rakuti, apa yang dikatakan Mahasadu benar adanya. Lalu bagaimana dengan ramalan ayat Tadarasmi? Jangan paksakan Mahasadu, Rakuti. Bukankah dia sudah mengatakan bahwa dia bukanlah ahli nujum? Dia hanyalah kawiwara gembel yang ada dalam penjara. Kukira apa yang dia katakan itu benar. Mahasadu. Iya, Tuan. Jadi kau benar-benar tidak tahu bagaimana kejadian Majapahit di masa mendatang setelah Aryatada menjadi patih Hamengkubumi? Benar, Tuan. Barangkali kesalahan besar bila saya meramalkan yang tidak benar. Betapa besar dosa yang saya alami. Dan sekarang saya meringkuk dalam penjara akibat meramal adanya negeri Majapahit yang agung. Saya bersumpah, biarlah petir menyambar kepala saya bila saya membohongi Tuan. Kau sudah puas, Rakuti? Puas? Puas tidak puas, harus dipuaskan. Kukira orang seperti Mahasadu perlu kebebasan. Barangkali keberadaan dia dalam penjara
merupakan pelajaran yang selalu diingatnya. Dan ya, begini Rakuti, apakah kau setuju bila Mahasadu kita ajukan kepada Gusti Prabu untuk dibebaskan? Alasanmu? Ya, karena negeri ini sudah aman kembali. Toh kita menolong Mahasadu. Rasmi. Tapi perlu kita sampaikan sesuatu padanya. Siapa tahu, kebebasan Mahasadu kelak lebih membahayakan. Rakuti, Ramapati dan Mahasadu itu kan berbeda. Mahasadu, berdoalah kepada Dewata Agung agar kau terbebas. Tapi sekaligus kau harus mengutuk dirimu sendiri kalau kau masih membuat kerusuhan. Demi Dewata Agung, saya bersumpah, matilah aku dari tanganmu yang perkasa bila aku membuat kerusuhan. Sebab kebebasan adalah segalanya bagi Mahasadu. Begitulah kutukan saya, Tuan Rakuti. Dan saya berdoa agar permohonan Tuan berdua dikabulkan Gusti Prabu Jayanegara. Mahasadu. Iya. Jadi penyair bodoh itu sekarang masih dalam penjara. Masih, Gusti Prabu. Kasihan sekali dengan keadaannya. Benar, Gusti Prabu. Tubuhnya penuh luka dan borok. Oh, baiklah. Berhubung negara sudah kembali aman, maka aku bebaskan penyair bodoh itu. Tapi ada satu hal. Sebelum pergi, suruh seorang tabib mengobati lukanya. Aku jadi kasihan juga mendengar nasibnya. Hamba akan mencarikan tabib, Gusti Prabu. Baiklah, kalau begitu. Lakukanlah, Rakuti. Bebaskan Resi Mahasadu dari penjara. Prabu Jayanegara memerintahkan Rakuti dan Rasmi untuk menghadapkan Resi.